Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal, saya Rika Dwi Ananta. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas ataupun memaparkan materi sosiolinguistik yang menarik tentang bilingualisme. Fokus pada pertemuan kita kali ini yaitu mengenai apa sih bilingualisme itu dan bagaimana bentuknya di dalam masyarakat. Oke teman-teman, bilingualisme adalah kemampuan seseorang ataupun penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan tingkat kefasihan yang hampir sama. Sedangkan multilingualisme adalah kemampuan seseorang ataupun penutur untuk menggunakan lebih dari dua bahasa. Jadi, perbedaan bilingualisme dan multilingualisme yaitu bilingualisme menggunakan atau menguasai dua bahasa, sedangkan multilingualisme menguasai ataupun menggunakan lebih dari dua bahasa. Teman-teman, para pakar memiliki pandangan yang beragam mengenai konsep bilingualisme ini. Seperti yang saya katakan tadi, bilingualisme adalah kemampuan seseorang ataupun penutur untuk menggunakan ataupun menguasai dua bahasa dengan tingkat kefasihan yang hampir sama. Namun, apa sih yang dimaksud dengan kemampuan itu sendiri? Apakah bahasa tersebut, bahasa satu dan bahasa kedua, itu sama baiknya atau salah satunya lebih dominan? Nah, itulah yang akan saya bahas lebih lanjut dalam video ini. Mari kita eksplorasi mengenai konsep bilingualisme dan bagaimana bentuk bilingualisme di dalam masyarakat. Beberapa pakar memiliki pandangan yang beragam mengenai konsep bilingualisme. Di antaranya yang pertama yaitu pakar menurut Bloomfield. Ia menyatakan bahwa bilingualisme adalah kemampuan untuk menggunakan dua bahasa yang sama baiknya. Artinya, apabila seseorang menggunakan dua bahasa, bahasa satu dan bahasa kedua dengan derajat yang sama baiknya. Pakar yang kedua yaitu Robert Lado, ia menyatakan bahwa bilingualisme adalah kemampuan menggunakan bahasa seseorang yang sama baik atau hampir sama baiknya, yang secara teknis mengacu pada pengetahuan dua bahasa bagaimanapun tingkatnya. Artinya, penguasaan terhadap kedua bahasa tersebut tidak perlu sama baiknya, kurang pun tidak apa-apa. Sedangkan, pakar yang ketiga yaitu Haugen, ia menyatakan bahwa seorang bilingual tidak perlu secara aktif untuk menggunakan kedua bahasa itu, tetapi cukup dengan memahaminya saja. Ia juga berpendapat bahwa jika seseorang mempelajari bahasa asing atau B2, maka kemampuan bahasa asing atau B2-nya tetap berada di bawah kemampuan bahasa asli atau bahasa pertama. Ini berarti bahwa seseorang mungkin bisa saja lebih mahir menggunakan bahasa asing, tetapi mereka cenderung lebih fasih dan lebih nyaman untuk menggunakan bahasa asli mereka. Contohnya, jika bahasa asli mereka adalah bahasa Indonesia atau B1 mereka adalah bahasa Indonesia dan mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau B2 mereka, meskipun mereka bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, tetapi kemampuan bahasa Indonesia mereka tetaplah lebih baik.
Hal ini dikarenakan bahasa asli biasanya dipelajari sejak kecil dan digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan bahasa asing atau B2 biasanya dipelajari di kemudian hari dan tidak digunakan seintensif bahasa asli. Berdasarkan beberapa pakar yang saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bilingualisme adalah satu rentangan berjenjang atau bertingkat mulai dari menguasai B1 ditambah tahu sedikit akan B2, dilanjutkan dengan penguasaan B2 yang berjenjang meningkat, sampai menguasai B2 itu sama baiknya dengan penggunaan B1. Artinya, bilingualisme adalah perjalanan bertahap mulai dari memahami satu bahasa dan memiliki kemampuan dasar bahasa kedua. Kemudian, secara bertahap meningkatkan kemampuan bahasa kedua hingga mencapai penggunaan yang setara dengan bahasa pertama. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, saya akan menampilkan sebuah video. Silahkan simak dengan baik karena video ini akan menampilkan contoh nyata yang memperjelas konsep bilingualisme yang telah kita bahas. Kadang-kadang ada. Oke, terima kasih. Sini. Lu apa kabar, Via? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah membawakan lagu ini dengan versi yang berbeda dan membuat lebih hot gitu. Iya. Kangennya menggebu, ada rasa Iyalah. menggebu di sini. Soalnya memang dasarnya lagunya itu enak. Jadi ini, iya, loh, Bang di? Surabaya. Surabaya sebelah di. Kendang Sari. Lu cek dong aku manyar, Rek. Walah, berarti panganannya nang kena enak-enak. Oh, nang kena. Kamu enak juga. Kapan enak juga. Nyanyi ya. Bon. Lo translate bahasa tadi ngomong apa, Bon? Saya dia bilang Stinky itu albumnya bagus-bagus dan udah menjual jutaan. Monggo. Lanjut ya, dilanjutkan. Lanjut. Monggo ngono. Oh, nggih. Baiklah teman-teman, berdasarkan cuplikan video tadi, kita dapat melihat contoh nyata dari bilingualisme yang ditunjukkan oleh Via Valen dan Ari Lasso. Mereka memulai percakapan dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua bagi mereka dan kemudian beralih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pertama bagi mereka. Kemampuan mereka untuk beralih dengan lancar antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa menunjukkan bahwa mereka adalah penutur bilingual yang fasih. Mereka dapat menggunakan kedua bahasa tersebut dengan baik dalam berbagai situasi. Sebaliknya, Andre dan bintang tamu lainnya hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan, dan tampaknya mereka tidak memahami bahasa Jawa. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Andre dan bintang tamu lainnya tidak dianggap seorang yang bilingual karena mereka tidak memahami bahasa Jawa. Bilingualisme yang ditunjukkan oleh Ari Lasso dan Via Valen melibatkan kemampuan menggunakan dua bahasa dengan tingkat kefasihan yang hampir sama. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana seseorang beradaptasi atau berkomunikasi dengan dua bahasa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan konteks percakapan. Baiklah teman-teman, demikian penyampaian materi pada pertemuan kali ini tentang bilingualisme. Semoga materi yang kita bahas kali ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua tentang dinamika bahasa dalam masyarakat. Jangan ragu untuk terus belajar dan mengeksplorasi lebih jauh mengenai sosiolinguistik dan fenomena bahasa lainnya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya Rika Dwi Ananta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.